Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengantar coding menggunakan bahasa C. Pada tugas kali ini adalah membuat suatu program yang dapat menyimpan data dan mencari data dari mahasiswa. Lebih kurang eh, beginilah program yang akan saya buat nanti. Saya menggunakan 3 header atau 3 library. Setelah itu saya membuat struct. Setelah itu ada function, 3 function, dan ini adalah program utamanya. Tapi sebelum itu, saya akan melihatkan bagaimana algoritma dari program saya menggunakan flowchart ini. Yang pertama-tama, di saat program dijalankan, program akan melakukan inisialisasi data mahasiswa. Setelah itu, program akan menampilkan list nama dari mahasiswa yang ada di dalam struct tadi. Di bawah dari output list tadi terdapat input dari pengguna. Input ini merujuk kepada tipe data string dengan variabel nama mahasiswa, di mana pengguna dapat mencari data berdasarkan nama. Setelah itu kita memasuki if statement, di mana di saat kondisi true pada if statement pertama ini berupa exit. Jika bernilai true, maka dia akan mengakhiri programnya. Tetapi jika kondisinya tidak true, maka dia akan melanjutkan ke if statement selanjutnya, yaitu kondisi admin, di mana saat input berupa admin, maka dia akan menampilkan seluruh data mahasiswa, seluruh data yang ada di dalam struct tadi. Dan setelah semua data ditampilkan, program akan melakukan looping, karena di awal tadi terdapat looping berupa while, bernilaikan 1. Jadi setelah semua ini sampai admin melakukan program output, maka dia akan melakukan looping ke awal. Tapi jika nilai input, kondisi input itu tidak admin, atau pengguna itu mencari salah satu nama mahasiswa, dia akan merujuk kepada if statement yang terakhir, yaitu found, di mana di saat kondisi dari input tadi mendapatkan nama mahasiswa, program akan mencari data mahasiswa itu berdasarkan nama, dan setelah mendapatkannya, dia akan menampilkannya berdasarkan nama yang sudah diinput. Dan setelah itu, sama seperti yang ada di admin tadi, dia akan melakukan looping. Program akan melakukan looping ke awal tadi. Tapi jika pengguna itu memasukkan nama yang salah atau nama yang tidak ada di daftar, di struct maksud saya, itu akan menghasilkan tampilan data tidak ditemukan. Dan setelah itu, sama seperti sebelumnya, dia akan melakukan looping lagi ke awal. Jadi lebih kurang seperti ini flowchart dari program yang akan saya buat nantinya. Selanjutnya saya akan membuat programnya.
Kurang lebih seperti ini program yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan 3 header atau 3 library. Yang pertama ini berguna untuk program input dan output. Yang kedua ini berguna untuk program pembandingan nilai string. Dan yang terakhir ini berguna untuk penghentian program. Di sini saya membuat struct yang berisi data-data dari mahasiswa. Tipe data yang ada dalam struct ini berbeda. Yang pertama itu ada tipe data string untuk variabel nama, tipe data integer untuk variabel umur, dan ada 4 tipe data float untuk variabel nilai. Dan variabel nilai ini ada 4 juga yang berbeda. Yang pertama itu untuk nilai tugas, ada nilai UTS, nilai UAS, dan total nilai. Struct ini saya beri nama data mahasiswa. Setelah itu kita skip saja dulu function-function ini karena saya akan menjelaskan function utamanya terlebih dahulu. Di function utamanya saya membuat array menggunakan data mahasiswa tadi, struct data mahasiswa tadi. Saya berikan nama array di sini adalah mahasiswa. Array ini dapat menampung 5 mahasiswa. Dan di bawahnya saya membuat data-data dari mahasiswa tadi. Ada 5 mahasiswa di sini. Kita lanjut ke function yang tadi saya skip. Jadi pada function pertama itu adalah saya buat function admin, di mana masing-masing function ini saya menambahkan parameter data mahasiswa dan mahasiswa. Jadi pada function ini mereka dapat mengakses tadi data mahasiswa dan array mahasiswa. Jadi karena ini merupakan function global dan function utama dan function yang ada di sini adalah function lokal, jadi mereka harus meminta akses dengan menambahkan parameter di dalamnya. Jadi pada function admin ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada. Dan function list mahasiswa ini berfungsi untuk menampilkan list nama dari mahasiswa. Jadi hanya namanya saja yang ditampilkan. Function cari mahasiswa ini berfungsi untuk mencari nama mahasiswa yang telah diinput oleh pengguna. Nah, nama yang diinput tadi itu akan dibandingkan dengan data-data yang ada. Jika nilai string bernilai sama, maka dia akan menampilkan mahasiswa
yang ada pada data tersebut. Dia akan menampilkan data mahasiswa yang ada pada program ini. Tapi jika tidak, dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Setelah program akan dijalankan, yang pertama itu adalah yang ditampilkan itu adalah list mahasiswa. Setelah itu ada input. Di sini pengguna bisa memasukkan nama untuk mencari datanya. Dan di sini ada if statement yang telah saya jelaskan di awal tadi. Dan jika program dijalankan, maka akan seperti ini tampilannya. Program yang ditampilkan pertama itu adalah list mahasiswa, berisi nama-nama dari mahasiswa yang ada. Di sini terdapat input. Pengguna itu bisa mencari data berdasarkan nama yang ada di list ini. Misalnya, kita mencari Anaka. Maka, data atas nama Anaka telah ditemukan pada urutan ke-1. Berikut ini adalah data-data dari Anaka tersebut. Dan seperti yang saya bilang tadi, program akan melakukan looping. Jadi dia akan menampilkan kembali list mahasiswa tadinya dan terdapat input lagi. Ini bersifat sama. Jika kita memasukkan nama yang ada di list, dia akan mencari semua data dan menampilkannya seperti ini. Tapi jika ada kesalahan satu saja, misalnya Anaka A-nya kan huruf besar. Jika kita buat Anaka huruf kecil semua, maka data atas nama Anaka tidak ditemukan. Dan jika kita membuat admin dengan huruf besar semua, maka semua data mahasiswa akan ditampilkan. Dan jika kita memberikan input exit, maka program akan seketika dihentikan. Seperti itu. Lebih kurang seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.